Tempat, tanggal lahir, Batang, 4 Oktober 1988. Alamat, Puri Mutiara Bambu Apus 2, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Pendidikan, S1 Universitas Negeri Yogyakarta, S2 Universitas Negeri Jakarta, S3 Universitas Negeri Jakarta ongoing. Job description, dosen PG PAUD Hamka 2015 sampai sekarang. Instruktur program pendidikan profesi guru 2019 sampai sekarang. Lalu ada reviewer jurnal nasional dan internasional, peneliti, pembicara, penulis. Kepada Ibu Oktariani Dwi Handayani MPD kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ayah bunda, hari ini saya bersama dengan guru kita, motivator kita, inspirator, bersama dengan ibunda Profesor Dr. Yuliani Nurani MPD. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau boleh jujur saya agak gemeteran karena beliau adalah guru saya. Beliau guru saya di S2 dan S3 sekarang ini, jadi sebuah kehormatan yang luar biasa. Hari ini saya dapat membersamai beliau dalam acara parenting pada pagi hari ini di lembaga yang kita sayangi, kita cintai bersama di TK Aisyah 21 Rawamangun. Baik, di sini kita akan banyak mengulas tentang literasi dan numerasi. Kenapa literasi dan numerasi, ayah dan bunda? Karena literasi dan numerasi merupakan salah satu bekal pendidikan penulis buku narasumber nasional, sebenarnya bukan nasional, internasional juga, Prof. Baik, beliau merupakan dosen, sekarang ini merupakan koordinator program studi pada program doktor di Pascasarjana UNJ, ayah bunda. Kemudian beliau ini memiliki latar belakang pendidikan S1 Psikologi Pendidikan, S2 Teknologi Pendidikan, dan S3 Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, kita tidak berpanjang kata lagi, ayah bunda, karena tadi mohon maaf hari ini saya ada acara juga di UHAMKA. Prof Yuli juga sedang ada acara juga yang sedang ongoing di UNJ. Mohon maaf kami baru sampai, memang harusnya tadi sudah harus sampai beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf sekali karena harus berbagi. Jadi dari UHAMKA terbang ke sini, Prof Yuli dari UNJ terbang ke sini. Baik, tidak berpanjang kata lagi, kita saksikan, kita dengarkan, kita simak materi yang akan dibawakan oleh Prof Yuli mengenai literasi dan numerasi sebagai bekal kesiapan anak usia dini memasuki jenjang pendidikan dasar. Kepada Prof Yuli, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Okta yang cantik yang disayang suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Ilahi Robbi bahwa pada hari ini kita bisa bertemu ya di TK Aisyah 21 Rawamangun ini. Ada KB-nya juga sih gitu ya, kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Ibu dan Bapak, tadi permohonan maafnya sudah disampaikan oleh Bu Okta ya. Jadi memang ini ada lambang gitu, jadi Paudi, Ikatan Dokter PAUD Indonesia, sedang ada musyawarah besar gitu ya, jadi di UNJ gitu kan. Tadi mohon maaf ya, cepuk pakai sepatu gitu kan. Begitu kemudian, loh kok semua nggak pakai sepatu, makanya sekarang nyeker. Oke, sebagai hadiah untuk permohonan maaf Bunda Eka yang saya hormati, teman-teman mahasiswa dari UNJ dan dari UHAMKA yang mereka sedang melakukan praktek kerja di sini.
ada hadiah pantun buat ibu-ibu semua dan anak-anak, gitu ya. Cakepnya jangan lupa ya. Yang kedua artinya gitu ya. Oke, naik andong ke Pasar Jaya. Tidak lupa beli kebaya. Belajarlah di KBTK Aisyah 21 Rawamangun. Suatu hari pasti berjaya. Mendayung sampai ke tepi sungai. Sampai di tepi di tengah malam. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya mengucapkan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam makan tomat. Yang menjawab salam, I love you so much. Oke, baik, kita mulai dari yang awal dulu di judul ya, ya. Judulan, oke. Baik, ibu dan bapak semua yang sangat saya hormati, saya banggakan. Hari ini kita akan bicara tentang hal baru yang namanya literasi numerasi. Gitu ya, istilah kerennya literasi numerasi. Jadi kita mau bicara pengenalan literasi dan numerasi sejak usia dini. Gitu ya. Nah, nanti saya plesetkan nih, ini istilah yang sangat pemerintah banget, sangat kementerian banget. Padahal literasi dan numerasi itu dulu bunda-bunda dan Yanda pernah mendengar istilah calistung? Apa itu? Baca, tulis, hitung. Bunda ingin anaknya bisa cepat calistung? Ya. Kenapa? Baca koran, punya pengetahuan yang lebih banyak. Nah, Yandanya mana nih? Yanda, kepengen ya anaknya bisa cepat calistung ya? Kalau perlu dari bayi ya, diajarin calistung ya? Iya, benar gak? Jangan dulu dari bayi sih. Kalau anak-anak TK boleh? Boleh tuh. Kenapa? Biar dia bisa berkomunikasi terus mengembangkan ilmunya juga. Iya, saya sepakat banget. Jadi saya termasuk, kalau tadi Bu Okta bilangnya saya pakar, ya udahlah saya ngaku-ngaku saya pakar gitu ya. Walaupun pakar tuh macam-macam. Jadi calistung, literasi numerasi itu ada seorang tokoh dunia yang namanya Bapak Glenn Domen. Nanti bisa di searching tuh. Kan semua saya yakin punya smartphone. Jadi Glenn Domen tuh mengatakan gini, ajari bayi Anda membaca. Bayangkan, bayi aja disuruh diajari membaca. Tetapi membacanya kan bukan kauku deada jaran. Gak gitu kan ya? Atau PIP PA cangklong. Gak gitu kan? Tetapi membaca itu ada tahapannya, mulai dari membaca kata. Sebelum kita ke yang lain-lain, termasuk juga nanti mahasiswa kami sudah menyiapkan beberapa media yang memang ingin dipersembahkan kepada anak dan bapak ibu yang saat ini ada di TK dan KB Aisyah 21 ini. Jadi pembelajarannya dengan menggunakan media yang menyenangkan, gitu ya. Jadi kita berkejar-kejaran, saya bilang hayu besok itu saya mau seminarnya itu kita berkolaborasi. Saya nggak mau lagi hanya saya yang bicara, tetapi harus ada buktinya, gitu ya Vi ya, gitu ya. Ini ada banyak nih, ada Vivi, ada Afifa, ada Ica, ada yang lagi sakit, gitu ya. Kemudian ada Sita juga dan ada teman-teman dari UHAMKA juga, gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi itu awalan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu alergi ketika bicara tentang literasi dan numerasi, karena sebetulnya itu adalah baca tulis hitung lah istilahnya yang kita kenal, gitu ya. Tetapi beda tipis, ada bedanya juga sih yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, jadi literasi dan numerasi itu diperkenalkan sejak usia dini
supaya nanti kalau sudah di kelas 1 SD dia bisa membaca dengan baik, menyimak dengan baik, menyampaikan secara ekspresif begitu apa yang ingin disampaikannya, kemudian juga dia bisa menjadi seorang orator. Someday mungkin suatu hari nanti kita ingin muncul Bung Karno kalau dulu adalah proklamator, sekarang proklamator itu dalam lingkup keluarga itu muncul dari anak-anak Bunda dan Yanda yang ada di sini. Amin. Ya Robbal Alamin. Next. Baik, di awal kita mau bicara dulu tentang apa, mengapa, dan bagaimana tentang literasi digital itu, gitu ya. Kita lihat next. Nah, ini saya ambil dari dokumen pemerintah. Kita bisa baca bersama-sama ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud oleh pemerintah dengan literasi dan numerasi? Jadi literasi dan numerasi itu dimaksudkan supaya anak-anak kita itu punya kemampuan dasar untuk problem solving, untuk pemecahan masalah gitu ya dalam kehidupan. Dan ini digunakan oleh kita semua sebagai fondasi. Tidak ada ya Bu Guru anak-anak kelas 1 itu yang tidak lagi bisa membaca karena semua buku-buku itu udah buku paket. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Sebetulnya guru kelas 1 SD itu punya tanggung jawab untuk mengajarkan membaca, menulis, berhitung. Di taman kanak-kanak, apalagi di kelompok bermain, itu tidak ada. Tidak diperkenankan, hanya boleh diberi pengenalan saja. Namanya pra-akademik. Ya, tetapi kalau ditanya apakah boleh diajarkan? Boleh. Karena saya melakukan penelitian longitudinal terhadap 3 anak kandung saya. Dan mereka sekarang udah besar-besar. Ada Bambi, ada Bani, dan ada Banu. Bambi, anak pertama saya, sudah menghasilkan, memproduksi cucu buat saya. Jadi saya ini udah gemma gitu ya, udah grandmother. Jadi udah punya cucu gitu kan ya. Jadi seperti itu. Bambi adalah anak penelitian pertama saya, termasuk ketika Bambi belajar baca tulis hitung, gitu ya. Nah, Bambi lulus dari UGM, ya, Universitas Gadjah Mada, Gadjah Mada di Yogyakarta. Bambi ngambil jurusan arsitektur, sekarang mengabdikan diri sepenuhnya untuk 2 anaknya. Gitu kan ya, itu keputusan yang luar biasa menurut saya ya. Setelah dia bekerja di PUPR, kemudian menikah, kemudian dia ambil cuti dulu, istilahnya dia gitu ya, cuti dulu sampai anakku besar ya, Gemma sampai 5 tahun. Ya it's up to you gitu, silakan gitu kan, kompromikan aja dengan suami kamu, saya jawabnya gitu. Anak kedua saya, ini bukan kompor ya Bapak dan Ibu ya, nanti pulang-pulang, wah ini ibu-ibu kerjanya di rumah aja, gitu Bunda Eka. Khawatir juga nih, khawatir nanti, wah ini kayaknya kesempatan nih pada Yanda untuk membuat istrinya kerja di rumah, gitu kan ya. Yang kedua Bani, ya kan? Bani lulusan dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Juru, ya kan? Nah Bani juga sama, anak penelitian yang kedua. Dan yang terakhir Banu namanya, jadi yang perempuan laki, Banu gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa udah bisa lihat videonya. Dan nanti juga bisa buka di channel YouTube Aima Kapaut namanya ya. YouTube-nya channel Aima Kapaut, AIMMA, gitu kan ya. Banyak program stimulasi yang sudah disampaikan, terutama untuk lahir 2 tahun. Kemudian juga untuk yang TK-TK, udah usia TK, usia kelompok bermain juga ada. Terakhir Banu, alhamdulillah Banu itu tahun ini diterima di Universitas Indonesia, gitu kan ya. Jadi sekarang mereka semua sudah menempuh pendidikan tinggi. Makanya saya punya kewajiban untuk menceritakan ini kepada siapapun. Apa yang saya lakukan ketika mereka kecil, sejak mereka dilahirkan, saya sudah memberikan stimulasi awal tentang membaca, menulis, berhitung, literasi dan numerasi. Apa yang dilakukan? Kamar mereka itu penuh dengan keaksaraan.
ada gambar-gambar apel, ada gambar buaya, ada gambar binatang gitu, maksudnya mewakili binatang, kemudian buah-buahan, main templok aja tuh, mulai huruf abjad, alfabet segala macam, ya kan? Kemudian saya seringkali bilang gitu ya, kami di keluarga bilang ini apel, ini bebek, ini gitu. Bayi menjawab enggak, tetapi dia merekam. Saya melakukan pembuktian melalui anak kedua Bani. Anak pertama itu masih kita, kalau anak pertama itu Bu Okta kita masih kelang kabut ya, gitu kan, perasaan pengennya itu terus ya, baby blues ya, gitu, bingung dengan si bayi itu. Tapi anak kedua udah lebih santai. Kemudian saya mulai melakukan penelitian pada Bani itu dengan pendidikan anak dari dalam kandungan. Saya ajarkan doa-doa pendek gitu ya. Jadi bukan nak kita belajar doa, enggak gitu. Tapi pada saat mau makan, mau minum, in case itu hanya mengucapkan bismillah gitu kan ya. Kemudian doa makan, doa masuk kamar mandi yang pendek-pendek itu. Ketika Bani itu diajarkan di kelompok bermain di TK Islam di Bekasi sama sekarang udah pindah ke Rawamangun, rumah saya udah mendekat ke UNJ gitu kan ya. Jadi pada saat di sana itu gurunya bilang, kok Bani cepat sekali ya. Saya langsung terpikir, oh jangan-jangan ini ada hubungannya pendidikan anak dari dalam kepada membaca yang sesungguhnya, membaca kata itu. Jadi jangan marahin Bu Guru kalau baru masuk kelompok bermain, nanti ini anak-anak bisa membaca nggak? Gitu kan? Iya nanti, sabar. Ya kan? Yang penting nanti pada saat sudah mau ke SD sudah bisa. Next. Berikutnya, ini tentang kemengapaannya, ya. Tadi tentunya sudah semua menjawab, dibaca saja, tetapi saya lebih suka berekspresi, tidak harus terpaku. Iya atau iya? Iya kan? Dengan membaca, dia bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan itu penting, gitu kan ya. Jadi itulah alasan mengapa orang tua ingin anaknya cepat-cepat membaca. Tapi jangan lupa, pada pendidikan anak usia dini, membaca itu ada tahapannya. Jadi kalau istilah saya itu, saya lahir di Palembang gitu ya. Jadi kami di Palembang kalau bilang tiba-tiba tuh ujuk-ujuk gitu ya. Mungkin di sini juga bisa ada yang bilang ujuk-ujuk bisa simsalabim bisa membaca. Enggak begitu. Jadi banyak ya Bunda Eka ya, Bu Guru ya, yang banyak di sini